Kita masuk sekarang ke filosof yang ini harus agak hati-hati memahaminya. Nietzsche. Jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan. Jadi Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta, bahaya. Jadi katanya Nietzsche, dia punya rumus. Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai. Parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara. Cari orang yang jadi sahabatmu. Jadi nikahilah sahabatmu, katanya Nietzsche. Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantik, hanya fisiknya pada saatnya, itu akan selesai. Tapi kalau kamu milih orang yang kalau diajak ngomong cocok, kalau diajak ngobrol nyambung, kalau diajak, itu tipsnya Nietzsche, nikahilah sahabatmu. Dalam tanda petik ya sahabat itu. Berarti ya kalau kamu hari ini sudah punya pasangan, hiduplah berdua seperti sepasang sahabat. Katanya Nietzsche, the best friend will probably acquire the best wife, because a good marriage is founded on the talent for friendship. Teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik. Nah, setelah ini silahkan berteman. Yeah. Because a good marriage is founded on the talent for friendship. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya, lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi. Kalau hanya cinta yang romantik tadi, menggebu-gebu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam. Makanya katanya Nietzsche, it is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Jadi bukanlah kurang cinta, tapi kurang persahabatan. Jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran, terus digugat, cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantik sudah hilang. Jadi tidak usah ditanya, cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang. Yang sekarang tidak ada itu friendshipnya. Kalian kalau sama sahabat kan, yang punya teman punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat. Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi. Mantan teman itu kan jarang, kalau mantan pacar banyak. Ya kan? Oh, dia mantan teman kalau tidak ada ya. Teman biasanya besok meskipun pisah lama tetap temanku. Tapi kalau pacar kan ya bisa jadi mantan. Jadi katanya Nietzsche, dia rumusnya cari sahabatmu, atau mode hidupmu berdua adalah mode sahabatan. Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan, kalau kamu mau nikah enggak sama aku, enggak, kita sahabatan aja, lebih abadi. Nah, katanya Nietzsche begitu. Oke, terus kalau sudah menikah, katanya Nietzsche ini, fokus ini loh, biar rumah tangganya langgeng, sukses, itu fokus lahirkan Uberman, Superman junior yang banyak. Jadi super babies, fokusnya ke situ. Sudah tidak usah macam-macam. Tadi kan orientasi hidup di pernikahan, orientasinya satu aja, super babies. Bikin generasi yang super, yang bisa mewujudkan potensi tertinggi manusia. Dan generasi super ini akan lahir dari ayah ibu yang juga super. Jadi ini teorinya Nietzsche. Kalau ini dasarnya adalah teorinya tentang Uberman, Superman. Terus yang ketiga,
Ini Nietzsche ngeritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan. Jangan menjanjikan cinta abadi. Siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal. Katanya Nietzsche itu tidak cuma absurd tapi juga bohong. Tidak mungkin cinta bisa abadi. Makanya katanya Nietzsche, dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, till death do us part. Kita hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang kayak gini. Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis. Usulnya Nietzsche pakai kalimat yang Jawa warna kuning itu. Harusnya diganti ini kalimatnya. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. Selama aku mencintaimu, aku akan melakukan segala aktivitas cinta. If I cease to love you, kalau aku sudah berhenti mencintaimu, jadi cintaku sudah habis, sudah tidak cinta lagi, you will continue to receive the same action from me. Kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap tindakan penuh cinta dariku, same action from me, though from other motive, meskipun dengan motif yang berbeda. Jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi, ringkesnya, tapi aku akan selalu baik padamu, entah dengan alasan apa-apa, tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan. Ya, jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu, through from other motive. Nah, itu katanya Nietzsche lebih realistis daripada menjanjikan aku akan mencintaimu selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu prek katanya Nietzsche. Iya, itu hanya ada di drama. Oke. Terus perhatikan ini buat laki-laki ya. Katanya Nietzsche, let men suffer. Kalau perempuan yang menerjemah itu, siksalah orang laki-laki. Biarkan laki-laki menderita. Kenapa? Katanya Nietzsche ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu tipenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas. Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan. Laki-laki itu potensinya akan muncul begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan. Kalau hidupnya lancar terus, mulus terus, kehebatannya tidak akan kelihatan. Maka katanya Nietzsche, seorang istri jangan hanya menyamankan suamimu, tegaklah untuk sekali-sekali membuatnya menderita. Iya, tidak apa-apa ya, itu alasan khusus ya perempuan balas sama laki-laki. Katanya ini siapa? All becoming and growth, everything that guarantee the future involve pain. Segala perkembangan, becoming and growth dan pertumbuhan, segala yang menjamin untuk masa depan itu involve pain, berisi banyak rasa sakit. Untuk kita bisa tumbuh, bisa berkembang, harus mau sengsara. Kalau nyari enaknya saja, kamu tidak akan berkembang. Maka tidak apa-apa perempuan nyiksa-nyiksa dikit, nuntut ini, nuntut itu, mau pingin ini, pingin itu. Biar apa? Biar laki-lakinya bangkit. Kalau tidak ada tantangan, santai dia. Kalau tidak ada hambatan, tidak berkembang dia. Itu analisisnya Nietzsche. Biar pasanganmu jadi Superman, siksalah dia sekali-sekali. Itu Nietzsche loh ya. Ini buat pengetahuan. Katanya Nietzsche, whatever does not kill me makes me stronger. Jadi apapun yang tidak bisa membunuhku akan membuatku lebih kuat.
Jadi kita ngalami banyak sekali penderitaan asal nggak sampai mati loh ya. Kan itu. Pada akhirnya kita akan lebih kuat. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan itu membuat kita semakin kuat, semakin kuat. Maka jangan menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus. Itu prinsip let man suffer. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh. Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian, ya semakin besar ujian dia semakin survive. Jadi semakin kuat musuhnya dia akan semakin tambah hebat. Kayak film kartun-kartun Dragon Ball macam-macam, kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi itu lebih sakti. Nah kalian juga begitu, jangan takut dengan tantangan. Sebenarnya let man suffer itu berlaku untuk semua, tidak laki-laki, tidak perempuan. Beranilah menerima tantangan, beranilah menerima masalah, menerima ujian, biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya.